Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Indra Agus. Sekarang kita mencoba menggambar gaya-gaya dalam pada struktur zat-zat tertentu pada balut menerus. Jadi kita langsung aja ke permasalahan. Ini adalah gambar balut menerus struktur zat-zat tertentu. Di sini kalau kita lihat sudah ada perletakan A, B, C, dan D. Kemudian ada beban-beban merata, ban merata dan beban terpusat. Ada 3 beban terpusat di sini, yaitu adalah P1, P2, P3, P1 12 ton, P2 6 ton, dan P3 adalah 3 ton. Kemudian di sini juga ada jarak-jaraknya 4 meter, 6 meter, 4 meter, dan 1 meter. Kemudian di sini ada ukuran semua balok. Ini beban merata 3 ton per meter. Kemudian di sini sudah kita hitung apanya, kita sudah menghitung berapa momen yang terjadi di titik B. Kalau di titik A sudah tahu kita bahwa momen adalah 0. Kemudian di titik B kita sudah menghitungnya dan ini adalah hasilnya. Di titik C adalah dan titik D, dan di titik B adalah 10,957. Titik C adalah 7,924 dan titik D adalah 3,00 ton meter. Maka ini adalah momen ujung yang kita hitung bisa dengan metode persamaan 3 momen, metode slope deflection, dan juga kita bisa menghitungnya dengan metode distribusi momen atau metode cross. Nah, sekarang ini momen sudah ada didapat ya, titik B, C, dan D sudah dapat momennya. Sekarang masalahnya kita bagaimana cara kita menggambar bidang momen dari titik A ke B, B ke C, C ke D, terus ke E. Atau kita bagaimana cara kita menggambar gaya geser atau gaya lintang yang terjadi pada balok ini, balok menerus ini. Misalkan ini ada titik G misalnya, ini berapa momen yang ada di sini. Kemudian sini berapa momen maksimum yang terjadi di BC, begitu juga di titik CD berapa momen maksimum terjadi, kemudian berapa besarannya, kemudian jaraknya sejauh mana terjadinya momen itu. Nanti titik B dan C misalkan momen sama dengan 0 di sejarak berapa dari B. Nah itu kita hitung, kita bisa menghitungnya ya. Kita ikuti prosedur, kita lanjutkan ya. Ini adalah merupakan sudah hasil hitungan ya, ini sudah hasil hitungan sebelumnya. Nah sekarang kita tinjau titik AB. Kita nanti meninjaunya per bentang AB, kemudian kita tinjau lagi BC, kemudian kita tinjau lagi CD, kemudian terus ke ED. Nanti kita gabung gaya dalamnya, momen lentur dan gaya lintang. Kita lanjutkan. Nah kita tinjau bentang atau batang AB. Batang AB kalau kita lihat jarak itu di dalam 4 meter. Kemudian tadi ada P1 12 ton, di mana P1 itu dari titik A jaraknya 1 meter. Kemudian tadi di titik B ada momen sebesar 10,957. Nah, sekarang kita mencari reaksi. Berapa reaksi yang terjadi di titik A dan berapa reaksi yang terjadi di titik B. Dalam hal ini adalah vertikal B arah ke A. Oke, jaraknya 4 meter, P1 12 ton. Jadi ini adalah sigma momen di titik A sama dengan 0. Maka di sini min PBA dikali dengan 4 min karena arahnya berlawan arah dengan jarum jam, P1 dikali 1, kemudian 10,97. Dari titik A kita lihat, kita tinjau dari titik A, maka di sini 10 adalah arah panahnya searah dengan jarum jam, ini adalah 10. Maka kita dapat reaksi atau vertikal pada titik B. B di sini adalah 5,739. 5,739. Kemudian kita lanjut, sigma momen di titik B sama dengan 0. Berarti kita seolah-olah berdiri titik B. Kita lihat gaya-gaya yang ada di kiri, kemudian kita lihat gaya-gaya yang ada di kanannya. Ini yang searah jarum jam VAB kali 4, ini VAB kali 4, kemudian ini negatif. P1 dikali dengan 3, kemudian ini adalah searah jarum jam 10,957. Maka kita dapat vertikal di AB atau reaksi yang terjadi di titik A itu adalah 6,739
6,261. Jadi kalau kita kontrol ya, ini adalah aksi, kemudian ini adalah reaksi. Jadi aksi harus sama dengan reaksi. Jadi kita kontrol gaya-gaya vertikalnya. Jadi VAB ditambah dengan PBA sama dengan P1 sama dengan P1. Jadi ini 12 sama dengan 12. Maka ini perhitungan oke, aksi sama dengan reaksi. Nah, ini kita sudah selesai menghitung reaksi perletakan. Sekarang kita nanti mencoba menghitung persamaan momen yang di titik A ke G, persamaan momen G ke B, atau persamaan garis lintang A ke G dan persamaan garis lintang G ke B. Sekarang kita mulai, nanti kita meninjau bagian AG dan setelah itu kita meninjau bagian G ke B. Ya. Nah, ini free AG. Ya, free AG ini adalah kita tinjau batang AG di mana X sama dengan 0, besar sama dengan 0, dan X kecil sama dengan 0. Nanti kita menghitung persamaan atau menentukan persamaan A ke G itu persamaan momennya seperti apa, kemudian persamaan garis lintangnya seperti apa. Sekarang ini ada reaksi di titik A, reaksi di titik A, VAB, kemudian ini titik A, ini adalah gaya lintang LX. Ini LX positif. Jadi kalau gaya lintang, kalau kita meninjau dari bagian kiri, kalau arah panah ke bawah itu asumsi gaya lintang adalah positif. Ini adalah arah momen negatif, positif. Ini positif ya. Jadi kalau panah dari momen itu adalah ke atas, maka itu adalah positif. Nah, ini adalah positif. Ini adalah gaya normal juga ini adalah positif. Positif di sini adalah kalau di gaya normal itu kalau hasilnya tarik itu adalah positif. Ini asumsi positif semua. Ya, ini adalah sejarah X. Jadi kita meninjau sejarah X di mana X-nya itu besar sama dengan 0 dan kecil sama dengan 1. Nah, kita coba. Nanti kita seolah-olah berdiri titik hitam ini. Kita lihat gaya-gaya yang ada di kiri dan kemudian kita lihat gaya-gaya yang ada di kanan. Nah, ini persamaan momen lentur pada AG. Jadi AKG tadi kira-kira seperti ini persamaan momen lenturnya. Jadi kalau kita berdiri sini, jadi VAB dikali dengan X ini. Kemudian negatif, habis itu nggak ada lagi, yang ada cuma momen ini. Ini arahnya searah dengan berlawan arah dengan jarum jam. Ya, maka di sini tandanya negatif. Ini tadi adalah positif. Tapi ini adalah momen positif ya. Ini adalah momen positif arah seperti ini. Kalau momen negatif arah panahnya ke bawah. Oke, maka persamaan momennya adalah PAB kali X. Jadi X sama dengan 0, maka MA sama dengan 0. X sama dengan 1 meter, maka momen di G adalah 1 meter. Nah, kemudian gaya geser atau gaya lintang. Gaya geser atau gaya lintang itu adalah turun pertama dari persamaan momen. Di persamaan momen VAB kali X, maka turun pertamanya adalah VAB atau VA. Maka kalau X sama dengan 0, gaya lintang di titik A adalah 6,261. Kemudian kalau 1 meter itu gaya lintang di G ke A itu adalah 6,261. Nah, kita lanjutkan. Kita meninjau dari X besar sama dengan 1, X kecil sama dengan 4. Jadi kita menghitung bukan free body AG ya. Ini ada free body G ke A, G ke B. Ini salah nih. Ini adalah G ke B, di mana X persamaan itu nanti itu adalah untuk G ke B. Nah, G ke B. Jadi G itu adalah di sini. B nanti adalah di sini. Jadi kalau kita lihat atau kita membuat persamaannya, seolah kita berdiri di titik hitam ini. Kita berdiri di titik hitam ini adalah VAB dikali dengan X, VAB dikali dengan X. Ini. Kemudian P1 itu X, P1 kali berapa? X dikurang dengan 1 meter. Kemudian ada lagi yang gaya bagian kanan itu adalah momen sebesar MX sebesar ya arah negatif karena berlawan arah dengan jarum jam. Maka kita dapat persamaan dari G ke B itu adalah PAB kali X kurang P1 kurang X1. Jadi kita masukkan X sama dengan 1 meter, maka momen di G itu adalah 6,261.
Kalau kita masukkan X sama dengan 4 meter, maka momen di B itu adalah min 10,967. Kemudian gaya geser atau gaya intan adalah turun pertama dari persamaan momen. Nah, ini turun pertama dari PAB X, PAB, kemudian ini adalah min V1. Akhirnya seperti ini. Jadi gaya lintang atau gaya geser di titik G itu adalah 5,79. Kemudian di titik B itu adalah 5,739. Ini maksudnya adalah titik G arah ke B. Kemudian ini titik B arah ke G. Kalau tadi ada juga titik G arah ke A gitu. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung ini adalah persamaan momen ya. Persamaan momen di sini kalau kita masukkan X sama dengan apa, momennya sama dengan 0, maka nanti di sejauh berapa dari titik A gitu. Jadi setelah kita hitung, kita masukkan nilai 0, PAB kita masukkan nilainya, P1 kita masukkan nilainya, maka X-nya adalah 2,091. Ini 2,091 itu adalah dari titik A ke titik B. Ya, dari titik A ke titik B itu momennya adalah sama dengan 0. Nah, maka dari gambar ini kelihatan. Ini dengan momen ya. Nah, ini tadi persamaan momen tadi apa? Yang arah G itu adalah di sini. Di persamaan ini, persamaan garis ini. Persamaan garis ini adalah yang ini, ya. Nah, ini momen yang terjadi di titik G. Ini di titik B adalah min 10,957. Tadi ada momen sama dengan 0 di mana? Di A tadi momen sama dengan 0. Dari titik G dia menyeberang dari positif menjadi negatif, maka akan menemui titik 0. Maka sejarak 2,091 meter dari titik A itu momennya sama dengan 0. Jadi momen sama dengan 0 itu maksudnya nanti kalau dalam kitab penyambungan atau kita berhenti dalam pengecoran beton, berhentilah pada momen yang sama dengan 0. Ya, kemudian ini adalah daerah momen positif, bahwa di sini adalah serat bagian bawahnya adalah tertarik. Kalau ini adalah momen negatif, serat bagian atasnya adalah tertarik. Jadi tulang pokok pada konstruksi seperti ini itu besinya harus lebih banyak, tulang pokoknya bagian serat bawah, karena di bawah itu terjadi tarik. Kalau ini adalah bagian atas yang terjadi tarik. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah diagram geser dari A ke B ya, diagram geser. Oke, ini diagram gesernya, ini persamaan PAB tadi. Kalau ini adalah PAB kurang P1, ini 5,79, ini 5,739. 6,261, ini adalah 6,261 ya. Oke, ini kalau kita lihat ini sama dengan reaksi yang terjadi di titik A, ini sama dengan reaksi yang terjadi di titik B arah ke A. Oke, selesai. Ini bentang AB. Sekarang kita meninjau bentang BC. Ini bentang BC. Oke. Ini pada bentang BC, di titik B tadi ada momen 10,957. Kemudian di titik C tadi adalah momen min 7,924 ton meter. Ada beban P2 6 ton, kemudian ada beban Q sama dengan 3 ton per meter. Jarak B ke C adalah 6 meter. Kita lanjut. Nah, ini PBC ya, kita menghitung atau mencari reaksi perletakan atau gaya vertikal dari B dan C. Kita menghitung titik B, maka sigma momen di titik C sama dengan 0. Seolah kita berdiri sini. PBC kali 6, kemudian P2 kali 3, ini negatif, kemudian Q kali 6 kali separuh dari 6, 3, kemudian kita berdiri sini, ini positif 7,924, kalau ini adalah negatif 10,957. Maka kita dapat reaksi di titik B arah ke C itu adalah 12,506 ton. Kemudian sigma momen di titik B sama dengan 0. Berarti kita mencari reaksi di C. Kita seolah-olah berdiri di titik B. Kita lihat di kanan ada ini min PCB kali 6, kemudian P2 kali 3, kemudian Q kali 6 kali 3, arahnya secara jarum jam, kemudian ini 7,924, kemudian dikurang dengan 10,957. Maka kita dapat vertikal atau reaksi di titik C arah ke B adalah 11,494 ton. Dan ini adalah kontrol gaya vertikal. Ini kontrol gaya vertikal. Jadi VBC ditambah dengan PCB itu sama dengan beban yang ada di atasnya, yaitu P2 dan Q. Q adalah kali 6. Q
Q 18 ton tambah 6 ton 24. Jadi oke. Sekarang kita menghitung persamaan pada bentang B ke titik F, ya, di mana X sama dengan 3 dan X kecil sama dengan X besar sama dengan 0 dan X kecil sama dengan 3. Ini kita tinjau sebagian, ya, dan ini adalah persamaannya. Seolah kita berdiri di sini, kemudian PBC dikali X, kemudian Q kali X setengah X, kemudian ini ada berlawan arah 10,97, kemudian ini adalah berlawan arah juga min MX. Jadi MX sama dengan ini PBC kali X dikurang setengah I kuadrat 10,97. Ini ada persamaan untuk titik B ke F. Ini adalah persamaan momennya. Jadi kalau kita masukkan X sama dengan 0, maka dapatlah momen di titik B itu adalah 10,957. Kemudian kalau kita masukkan X sama dengan 3, maka di titik F itu adalah 13,061 ton meter. Dan gaya geser, ya, adalah turun pertama dari persamaan momen. Jadi ini adalah PBC, kemudian ini adalah QX, kemudian ini ya persamaannya, kemudian X sama dengan 0 itu adalah 12,506, X sama dengan 3 itu adalah 3,506. Ini kita menghitung momen maksimum itu terjadi di mana? Apakah di titik B ke F itu adalah momen maksimum? Di caranya adalah turunan pertama dari persamaan momen ini sama dengan 0. Di turun pertamanya adalah PBC kurang QX, maka X maksimum adalah di angka 4,169. Kemudian daerah bentang kita 0 sampai 3, sementara dapat X maksimum itu tadi di 4,169. Berarti di titik B ke F itu tidak ada momen maksimum, yang tidak terdapat momen maksimumnya. Lanjut. Nah, ini kalau momen sama dengan 0, jadi titik B ke F kita bisa mencari pada bentang tersebut momen sama dengan 0 sejarak berapa dari titik B. Setelah kita hitung, ini dapat 0,995 meter dari titik B ke C. Nah, kemudian kita menjauh titik F ke C, ya, ini persamaan itu berlaku untuk X sama dengan besar sama 3 dan X kecil sama dengan 6. Nah, ini persamaan lenturnya, PBC dikali dengan X, kemudian Q kali X setengah X, kemudian P2S kurang 3. Ini seolah-olah kita berdiri di sini. Oke. Jadi X sama dengan 3 adalah 13,061, X sama dengan 6 adalah sekian, 7,924 ton meter. Ini adalah gaya lintangnya, ya. Ini juga kita mencari momen maksimum. Momen maksimum yang di titik FC itu apakah ada? Tadi FKC itu X-nya adalah besar sama dengan 3, kecil sama dengan 6. Setelah kita hitung, ternyata X-nya sama dengan 2,169. Ternyata di daerah FKC itu, antara FKC itu juga tidak ada momen maksimum. Oke. Kemudian kita juga menghitung momen maksimum, momen sama dengan 0 pada di daerah FC itu ada momen yang sama dengan 0. Jadi kalau kita masukkan X momen sama dengan 0, maka kita dapat X-nya itu adalah 5,234 dari titik B ke C. Nah, dari gambar bisa kelihatan. Nah, ini bidang momen. Jadi tadi ini adalah persamaan garis momen, ya. Persamaannya ini. Kemudian kalau ini adalah persamaannya adalah yang ini. Jadi kalau kita masukkan X sama dengan 0, 0,1, nah, terus seperti itu. Kemudian tadi ada X sama dengan 0, momen sama dengan 0, itu sejarak 0,995 meter dari titik B. Ini titik B ada di sini. Ini adalah titik C dan ini adalah titik F. F momennya tadi adalah 13,061. Nah, ini sejarak 5,234 dari titik B, itu momen juga sama dengan 0. Nah, jadi untungnya kita menghitung gaya dalam ini, kita tahu ini adalah daerah sambungan. Kalau kita berhenti mencor, kemudian kita membuat sambungan sini bagus seperti ini. Kemudian sini adalah daerah momen positif, di mana di daerah ini adalah kalau kita konstruksinya itu balok beton, maka serat bagian bawah itu adalah tertarik, atau kayu, ya, itu serat bagian bawah itu akan tertarik. Nah, kalau sini adalah serat bagian atasnya yang tertarik, karena ini adalah momen negatif. Ini adalah momen negatif. Oke, kita lanjut. Ini adalah gaya geser. Ini gaya geser dari
titik B ke C. Dan ini ada momen yang maksimum di sini, maka di sini juga gaya lintang. Jadi ada momen maksimum, gaya lintangnya sama dengan 0. Oke, ini kalau kita lihat adalah sama dengan reaksi B ke C, ini juga 11 sama dengan reaksi C ke D. Kita lanjut. Ini CD sama dengan cara tadi, kita menghitung reaksi perletakan. Ya, reaksi perletakan di C ke D itu adalah 7,231. Kemudian ini ada kita mencari reaksi perletakan di titik D itu adalah 4,769. Kemudian kita lakukan kontrol terhadap gaya-gaya vertikal. Nah, kemudian ini kita menghitung di CD itu free body, kita tinjau dari 0 sampai ke 4 karena C dan D itu jaraknya adalah 4. Nah, ini adalah persamaan momennya dan ini adalah persamaan geser. Jadi kalau kita masukkan X sama dengan 0, maka titik C itu momennya adalah min 7,924. Kemudian kalau 4 meter maka min 3, ini 4 meter maka ya. Oke, ini adalah gaya gesernya. Kemudian kita menghitung momen maksimum. Momen maksimum terjadi pada 2,41 meter dari titik B. Ya, momen maksimum terjadi pada 2,41 titik B. Berapa besarnya momen maksimum? Kita masukkan. Ini momen maksimum terjadi besarnya adalah 0,791. Momen maksimum yang positif ya, momen maksimum yang positif. Nah, ini adalah momen yang sama dengan 0 itu sejarak berapa? Ternyata sejarak 1,684 dari C ke D, kemudian atau 3,136 dari C ke D. Oke, kita lihat gambarnya. Nah, ini persamaan garis sebenarnya, ini lengkung, ini ada persamaan kuadrat. Ya, ini adalah persamaan momennya adalah PCD kali X kurang setengah X kuadrat, kemudian kurang 7,924. Nah, ini adalah tadi yang kita dapat momen sama dengan 0 sejarak 3,136, kemudian 1,634 dari titik C ke D. Ini momen maksimum terjadi adalah sejarak 2,41, besarnya adalah 0,791 ton meter. Oke, ini gambarnya ya, cukup jelas ini penjelasan saya ini ya. Ini gaya geser ya. Ini adalah persamaan dari gaya geser, persamaan garis lurus. Ini titik C, ini titik D, dan ini adalah sama dengan reaksi C ke D, ini sama reaksi dengan D ke C. Oke, nah ini daerah apa? Daerah E ke D. Kita menjauh dari E ke D. Ini asumsi positif, ini lintang positif, ini normal positif. Maka kita dapat persamaan min 3 kali X. Jadi X sama dengan 0, momen di E sama dengan 0, X sama dengan 1, momen di E adalah min 3. Ini gaya lintang. Jadi kalau kita tinjau bagian kanan, itu turun pertama itu kita kasih negatif di sini ya, negatif, maka di sini jadinya ini negatif jadi positif ketiga. Jadi gaya lintangnya adalah 3 ton, sama dengan reaksi dari D ke E, D arah E. Oke, ini gambarnya, ini persamaan garis garis momen di E ke D, P1 kali X, di mana X itu dari E ke D. Oke, kemudian ini coba kita lihat lagi tadi dari E ke D benar ya. Nah, ini gaya lintangnya sebesar 3 ton. Nah, ini tadi adalah reaksi kita inputkan, ini reaksi di reaksi di PBC, reaksi di PCB, vertikal PCD, vertikal DC, vertikal DE gitu kan. Dan ini ada reaksi di titik A, reaksi di titik B, reaksi di titik C, dan reaksi di titik D. Ini kalau kita jumlahkan akan sama dengan P1 tambah P2 tambah P3 tambah dengan 3 kali 6 tambah dengan 3 kali 4. Nah, jadi kalau kita lihat gambar bidang momen secara keseluruhan kira-kira seperti ini. Ya, ini seperti ini. Nah, ini sudah kita hitung tadi di titik AB, ini jaraknya berapa, ada di slide sebelumnya. Oke, ini kita lihat ya. Ini sudah ada, ini ada angka ini berapa tadi udah ada di slide sebelumnya lebih detailnya. Oke, ini adalah gaya geser, ini gaya geser ya. Ini untuk keseluruhan, di cukup gampang kita menggambar bidang momen. Jadi
dari penjelasan ini. Mudah-mudahan kalian semua yang menonton video ini supaya lebih gampang, cepat mengerti dan memahami, karena ini penggambaran gaya dalam pada balok menulis ini cukup cukup detail ya. Mungkin itu, terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya.